Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia masih sama dengan minggu yang lalu. Kita akan membahas tentang KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Masih sama nanti dengan model mencari ide pokok maupun menjawab pertanyaan bacaan serta membuat kalimat kesimpulan dari bacaan yang kita baca. Baik anak-anak, kita mulai saja pada pembelajaran di pagi hari ini. Oke, tema 7 indahnya keragaman di negeriku pada subtema 2. Kita sudah sampai subtema 2 ya. Kemudian indahnya keragaman budaya negeriku. Ada suku bangsa yang menganut garis keturunan dari ibu, yaitu suku Minang dari Sumatera Barat. Ya. Ada juga dari suku Baduy Dalam yang ada larangan untuk naik kendaraan seperti kendaraan bermotor. Jadi mereka di dalam melakukan aktivitas dalam transportasinya menggunakan jalan kaki saja, itu ya. Ada yang menarik dari daerahmu? Coba nanti kalian cari apa yang menarik dari daerah kalian. Baik, pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah yang pertama menemukan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok. Kemudian kita mencari tahu tentang informasi baru dari sebuah teks. Kemudian menuliskan informasi baru dari teks yang telah kita baca. Itu kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian sikap yang akan kita kembangkan adalah saling menghargai dan kerjasama. Langsung saja, yang pertama menuliskan kata-kata sulit dan menemukan gagasan pokok pada setiap paragraf di bacaan buku paketmu halaman 39 yang berjudul Warisan Leluhur Suku Kajang. Oke. Di situ ada 3 paragraf ya anak-anak ya. Kita diharapkan bisa menjawab pertanyaan bacaan yang ada dalam bacaan. Baik, kalian baca terlebih dahulu teks halaman 39. Kemudian nanti setelah membaca teks bacaan baru kita dapat menjawab pertanyaan bacaan. Pertanyaan-pertanyaan ada beberapa. Yang pertama adalah apa makna dari papasang? Itu ada nanti. Kemudian, mengapa kita tidak dapat menemukan listrik di daerah kediaman suku Kajang? Kemudian nomor 3, menurutmu apa yang akan terjadi jika suku Kajang menerima kehadiran modernisasi di daerahnya? Yang keempat, tulis 5 kosakata baru yang menurutmu sulit dan cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, tentukan pokok pikiran paragraf yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Yang nomor 1, makna dari papasang. Itu kalau kamu sudah membaca, terdapat pada paragraf kedua. Mereka memegang teguh tradisi nenek moyang yakni papasang, yang artinya hidup sederhana, itu ya. Papasang artinya adalah hidup sederhana, terdapat pada paragraf kedua. Kemudian nomor 2, mengapa kita tidak dapat menemukan listrik? Kita tidak dapat menemukan listrik di daerah kediaman suku Kajang karena bagi mereka listrik itu merupakan salah satu bentuk kemewahan dunia. Hal tersebut ditolak dalam tradisi masyarakat suku Kajang. Nah, itu ya. Itu juga ada di paragraf kedua juga setelah kalimat papasang tadi ya. Ada di kalimat nomor 2 dari belakang pada paragraf kedua.
Baik, nomor 3. Menurutmu apa yang akan terjadi jika suku kacang menerima kehadiran modernisasi? Apa? Mereka beranggapan bahwa ketika menerima kehadiran modernisasi menggunakan alat-alat yang modern akan menghalangi hubungan mereka dengan para leluhurnya. Ini masih di paragraf kedua ini ya. Mereka tidak menggunakan peralatan elektronik apapun karena bagi mereka modernisasi dapat menghalangi hubungan dengan para leluhur. Nah, ini ya. Yang keempat, mencari kosakata baru. Di sini Pak Krisna mencarikan beberapa kosakata yang kemungkinan belum diketahui maknanya. Seandainya nanti kamu mencari ada yang lain, silahkan dicari sendiri maknanya di dalam kamus. Yang pertama adalah sorban. Pada kalimat mereka memakai sorban hitam, mengenakan sorban hitam. Sorban itu apa? Sorban adalah ikat kepala yang lebar, diikatkan di kepala itu ya. Kemudian bersahaja, itu artinya sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kemudian rumbia, mereka memakai daun rumbia untuk atap rumah mereka. Ini palem yang hidup di rawa-rawa, tumbuh bergerombol dan daunnya dapat dibuat atap. Ini rumbia. Kemudian leluhur, artinya nenek moyang, orang yang sudah mendahului mereka itu ya. Kemudian teguh itu kuat, berpegang teguh, kuat pada pendirian itu ya. Baik, yang terakhir adalah pokok pikiran setiap paragraf. Untuk paragraf pertama, suku kacang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Itu paragraf pertama. Karena pada paragraf pertama ini kalimat keduanya berbunyi mereka juga selalu mengenakan sorban hitam. Nah, mereka di sini apa? Kata ganti orang. Ingat ketika kita mencari ide pokok kalimat utama ketika hadir di awal, maka dilihat kalimat kedua ada kata tunjuk, ada kata ganti orang, mereka. Kemudian paragraf kedua, kita lihat kalimat keduanya. Semua model, ukuran, dan warna terlihat serupa dengan atap rumbia dan dinding papan. Kita lihat kalimat utamanya, makna kesetaraan juga dapat dilihat dari bentuk bangunan rumah. Bangunan rumah ya. Jadi kata gantinya adalah semua model, ukuran, dan warna terlihat serupa dengan atap rumbia dan dinding papan. Ini menjelaskan dari bangunan rumah itu. Yang terakhir, paragraf ketiga adalah suku kacang terbagi menjadi dua. Ini ya. Suku kacang terbagi dua, yakni suku kacang dalam yang tinggal hanya di dusun Benteng, sementara suku kacang luar tersebar di 7 desa di Bulukumba. Sekalipun terbagi dua, nah ada pengulangan ya, ada pengulangan terbagi dua. Walaupun terbagi dua, itu ada pengulangan terbagi dua. Karena kalimat utamanya panjang, maka kita pendekkan saja karena yang kita cari adalah pokok pikirannya. Pokok pikirannya apa? Intinya apa? Suku kacang terbagi menjadi dua. Gitu. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Mudah ya? Oke. Menulis kata-kata sulit dan menemukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Pada halaman 40. Ini halaman berikutnya. Ini nanti kalau tadi tentang suku kacang, kita akan membahas tentang suku Baduy ini ya. Kearifan lokal suku Baduy. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan. Kalian baca dulu biar bisa menjawab pertanyaan bacaan yang ada di halaman 41. Apa yang membedakan antara suku Baduy dalam dan Baduy luar? Nomor satu itu. Kemudian nomor 2, di manakah kita dapat menemukan suku Baduy dalam dan Baduy luar? Ini menyatakan tempat nanti. Kemudian tulis satu bentuk adat istiadat suku Baduy yang menarik bagi kalian. Jelaskan alasanmu. Nah, adat istiadat, kebiasaan adat istiadat itu kebiasaan yang dilakukan oleh suku Baduy, itu ya, oleh seseorang.
di daerah tersebut. Kemudian nomor 4, tulis 5 kosakata yang menurutmu sulit, cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 5, tentukan pokok pikiran. Masih sama dengan yang tadi ya, kita bahas nomor 1. Apa yang membedakan Baduy dalam dan Baduy luar? Yang membedakan suku Baduy dalam dan Baduy luar adalah terletak pada warna pakaian dan peralatan yang digunakan. Ini kita menyimpulkan sendiri ya untuk membedakan ini. Karena tadi di depan dalam bacaan, suku Baduy luar memegang erat istiadat dan tradisi, akan tetapi dalam kesehariannya sudah berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari luar suku Baduy. Suku Baduy luar memakai pakaian serba hitam. Hal ini berbeda dengan suku Baduy dalam yang mengenakan pakaian serba putih. Itu ada di paragraf kedua itu ya. Kemudian dijelaskan lagi bahwa suku Baduy luar ini sudah menggunakan peralatan-peralatan yang modern. Sedangkan yang Baduy dalam tidak menggunakannya. Baik, berikutnya. Kita dapat menemukan suku Baduy dalam dan luar di wilayah Banten. Itu ada di paragraf pertama. Kalimat terakhir, suku Baduy merupakan masyarakat etnis Sunda yang hidup selaras dengan alam di wilayah Banten. Tepatnya di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Jawaban nomor 2. Nomor 3. Bentuk adat istiadat suku Baduy yang menarik adalah tidak menggunakan peralatan modern untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bergantung kepada alam. Hal ini menarik, kenapa? Karena tindakan ini merupakan usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini terutama yang suku Baduy dalam ini ya, yang sangat menarik, lebih istilahnya tidak menggunakan peralatan modern secara murni. Jadi mereka menggunakan memanfaatkan alam di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik, nomor 4, 5 kosakata dalam bacaan. Baik, apa saja? Ada kearifan, itu kebijakan atau kecendekiaan. Kemudian adat, itu aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak zaman dahulu. Etnis itu bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan adat, agama, bahasa. Etnis Tionghoa, keturunan orang Tionghoa. Etnis Jawa, keturunan orang Jawa. Kemudian berinteraksi itu mengadakan interaksi, saling melakukan aksi, saling melakukan hubungan, saling mempengaruhi, itu berinteraksi. Transportasi, pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan dengan kemajuan teknologi itu. Berikutnya, pokok pikiran paragraf halaman 40. Ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf ya untuk bacaan halaman 40 ini. Kita lihat paragraf pertama. Ide pokoknya adalah mempelajari suku Baduy. Dari sekian banyak suku yang berupaya mempertahankan kearifan lokal serta adat istiadatnya, tidak lengkap jika kita tidak mempelajari suku Baduy. Itu mempelajari suku Baduy, ide pokoknya, pokok pikirannya. Kemudian kalimat keduanya kan suku Baduy terbagi atas suku. Itu kan ada repetisi pengulangannya. Mempelajari suku Baduy. Suku Baduy ya, ini ya. Kemudian paragraf kedua, suku Baduy luar memegang adat istiadat dan tradisi walaupun sudah berhubungan dengan masyarakat luar Baduy. Itu ada di kalimat pertama juga. Kemudian paragraf ketiga, suku Baduy dalam merupakan suku Baduy yang memegang erat adat istiadat dan tradisi. Itu paragraf ketiga. Suku Baduy dalam sendiri merupakan suku Baduy yang masih memegang erat adat istiadat dan tradisi. Mereka biasanya, kalimat kedua mereka ya, berarti ada kata gantinya. Keempat,
Masyarakat Baduy tidak menggunakan transportasi untuk bepergian. Ini kalimat pertama. Hingga saat ini masyarakat Baduy tidak menggunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk bepergian. Mereka, itu kalimat kedua, mereka berarti ada kata gantinya, mereka. Otomatis kalimat pertamanya adalah ide pokok atau kalimat utama. Kemudian ide pokoknya kita singkat, masyarakat Baduy tidak menggunakan transportasi untuk bepergian. Yang terakhir, kedua suku ini tetap memegang nilai luhur dan mewariskannya secara turun-temurun dalam masyarakat. Generasi selanjutnya ada kata gantinya. Generasi selanjutnya dari yang sudah terdahulu itu ya. Berarti kalimat pertama adalah gagasan kalimat utamanya dan dapat dibuat menjadi gagasan pokoknya atau pikiran pokok. Jadi rata-rata untuk semua paragraf tadi hadir di awal paragraf. Itu. Kemudian ini kita biasanya kalau di dalam soal itu disuruh membandingkan isi teks ya, isi teks bacaan. Kita diminta membandingkan kedua teks. Tadi ada teks pertama dan teks kedua. Yang pertama tentang suku Kajang, yang kedua tentang suku Baduy, nanti akan kita bandingkan. Kalau membandingkan mesti ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Nah, itu bisa disampaikan secara berbentuk paragraf maupun berupa diagram. Ini Pak Iksan menyampaikan dalam berupa diagram. Sekarang suku Kajang dan suku Baduy. Di luar lingkaran ini, di luar sambungan kedua lingkaran merupakan perbedaan. Di lingkaran yang tertindih di sini adalah persamaannya nanti. Persamaannya dulu ya. Antara suku Kajang dan suku Baduy apa? Tidak menggunakan alat transportasi saat bepergian. Yang kedua, suku terbagi menjadi dua. Sama ya, terbagi jadi dua. Perbedaannya berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Yang Baduy berada di Banten. Kemudian Baduy luar menggunakan alat elektronik, tidak menggunakan alat elektronik. Ini baik, persamaannya ada dua, perbedaannya pun ada dua di situ. Tetapi seandainya kamu menemukan persamaannya lagi, boleh ditambahkan di bawahnya itu kalau nanti mau, kamu memiliki printoutnya. Baik, gampang ya anak-anak di dalam membandingkan teks ini. Ini merupakan teknik dalam membandingkan teks. Jadi harus kita baca kedua-duanya, kemudian kita bandingkan adakah yang sama dan adakah perbedaannya. Baik. Kita ke halaman 47 tentang perubahan energi. Pada poin menemukan informasi baru dari teks perubahan energi listrik. Ini berkaitan dengan IPA ini nanti, halaman 47 ya. Perubahan energi listrik. Menjawab pertanyaan, apakah listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan listrik statis atau listrik dinamis? Jelaskan. Nah, itu ada listrik statis, ada listrik dinamis. Ini pengetahuan tentang materi IPA. Ya, apa kehebatan dari energi listrik? Berikan pendapatmu. 3. Berikan 3 contoh benda yang menghasilkan energi gerak setelah dialiri energi listrik. Ini IPA sekali ini. Kemudian baca kembali bacaan di atas dengan seksama. Tulis kembali bacaan di atas dengan kalimatmu sendiri. Ini meringkas. Nanti kamu dapat menuliskan ide pokok dari paragraf-paragraf yang kalian baca, kemudian ditulis kembali dengan bahasa kita sendiri. Kita bahas nomor 1. Listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan listrik dinamis. Nah, ini ya. Ada di paragraf pertama itu. Listrik yang kita gunakan ini merupakan listrik dinamis. Nah, kenapa kok dinamis? Karena memerlukan konduktor untuk mengalirkan listriknya. Konduktor yang digunakan ini berupa kabel ya. Kalau tidak ada kabelnya tidak bisa menyalakan lampu. Misalnya ada lampu, ada fitting, kemudian ada colokan listrik. Kalau tidak lewatkan kabel, maka lampu tidak akan menyala. Nomor 2, kehebatan dari energi listrik adalah memudahkan segala kegiatan manusia. Dengan adanya energi listrik ini, manusia dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat.
Bayangkan kalau nggak ada listrik, ya toh? Kamu sudah bosen nanti. Wah Pak, main HP. Main HP itu juga pakai listrik itu. Nanti kalau baterainya sudah habis maka harus dicas pakai listrik juga. Kemudian nomor 3, 3 contoh benda yang menghasilkan energi gerak setelah dialiri listrik. Ada kipas angin, ada blender, ada mixer. Kamu punya ide yang lain? Apa kira-kira? Oke, nanti kamu tambahkan sendiri. Nomor 4, isi bacaan di atas. Nah, ini untuk isi bacaan ini adalah ada beberapa hal. Ini ya, 1, listrik berperan besar dalam kehidupan kita. Berperan besar. Nggak ada listrik, kita nggak bisa bekerja itu ya. Karena peralatan yang kita gunakan membutuhkan aliran listrik. Nah, seandainya kita jadi petani, ya nggak pakai listrik bisa kita kerjakan. Mencangkul sawah dengan pacul itu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, perangkat elektronik memerlukan aliran listrik. Ini perangkat elektronik memerlukan aliran listrik. Ini tak ambil dari ide pokok paragraf kedua. Kalau yang A tadi kita ambil dari ide pokok paragraf pertama. Kemudian yang ketiga, sebelum ada listrik, manusia menggunakan energi lain. Ini tak ambil juga dari paragraf ketiga ini. Sebelum adanya listrik, manusia menggunakan energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kita ambil ide pokoknya saja. Sebelum ada listrik, manusia menggunakan energi lain. Apa energi apa? Untuk menerangi ya pakai minyak. Ya. Kalau dulu Pak Krisna masih mengalami pakai minyak tanah itu, nanti pakai sentir itu ya, atau pakai lampu petromak gitu. Yang keempat adalah berbagai perubahan energi listrik. Pada kalimat pertama berbunyi, perubahan energi listrik tidak hanya menjadi energi cahaya, akan tetapi ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Dengan berbagai perubahan energi listrik kita simpulkan di situ. Itu ya informasi-informasi yang kita dapatkan dari bacaan pada halaman 47 dan 48. Gampang ya? Baik, kita lanjutkan saja untuk membahas halaman 51 tentang rumah adat dalam persatuan dan kesatuan. Oke. Kita diminta menjawab pertanyaan bacaan lagi ini. Nah, di Kampung Bena, Flores, Nusa Tenggara Timur, gotong royong tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga dilaksanakan dalam aktivitas menjaga tradisi leluhur mereka. Ini gotong royong itu menjadi tradisi leluhur. Pertanyaan nomor 1, di mana letak Kampung Bena? Tadi di mana? Ada di paragraf pertama, Flores, Nusa Tenggara Timur itu ya. Itu sudah dapat satu jawaban. Nomor 2, apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Bena dalam pembuatan rumah? Yang nomor 3, tulis informasi baru yang dapat kamu temukan dari teks di atas. Oke, kita bahas. Tadi sudah nomor 1 sudah ya, dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian nomor 2, yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Bena dalam pembuatan rumah adat adalah dengan mengadakan upacara adat secara bergotong royong. Informasi barunya 1, gotong royong dalam pembangunan rumah tidak hanya sekedar tenaga saja, tetapi juga gotong royong dalam menyiapkan bahan pembuatan rumah. Disampaikan di situ ada yang membawa kayu juga itu ya. Oke. Kemudian gotong royong sebagai tradisi turun temurun. Tadi disampaikan juga ya. Di paragraf pertama dilaksanakan aktivitas menjaga tradisi leluhur mereka. Kemudian ada 2 hal yang menjadi informasi baru ya, informasi penting yang diambil dari teks bacaan halaman 51 dan 52. Kita lanjutkan halaman 54 tentang rumah adat Sulah Nyunda. Ada beberapa pertanyaan di halaman 54 ini, ada
pertanyaan dari bacaan halaman 54. Kemudian setelah selesai kita membaca halaman 55 Rumah Adat Kojang Leko. Ini juga ada dua pertanyaan dari bacaan tersebut. Kita bahas saja ya. Untuk pertanyaan pertama, nama dari rumah adat suku Baduy adalah Sulah Nyunda. Pada paragraf pertama, warga suku Baduy yang merupakan suku asli masyarakat Banten memiliki rumah adatnya yang disebut dengan Sulah Nyanda. Nah, itu ada di paragraf pertama. Yang kedua, bagian-bagian dari rumah adat suku Baduy beserta fungsinya. Itu ada di paragraf kedua. Ada bagian sosoro depan untuk menerima tamu, bagian tapas tengah untuk pertemuan keluarga, kemudian bagian ipah atau belakang untuk memasak dan menyimpan hasil ladang. Itu ada di paragraf kedua. Kemudian tentang rumah kojang itu ya tadi. Rumah adat Kojang Leko terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk. Pada pertanyaan, terbuat dari apakah rumah adat Kojang Leko? Itu ya, terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk. Ijuk untuk atap, bambu dan kayu untuk papan dan untuk tiangnya. Kemudian nomor 4, bagian-bagiannya ada ruang pelamban, ruang gahur, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik melintang, dan ruang balik menalam. Itu ada di paragraf kedua itu. Baik. Tentang menjawab pertanyaan bacaan cukup mudah ya anak-anak ya. Nanti ini menjawab pertanyaan bacaan terkadang kita harus membuat kalimat tanya seperti pembelajaran yang kemarin itu ya. Disajikan jawabannya kemudian kita membuat pertanyaan dari jawaban tersebut. Baik. Halaman 68 berkiprah lewat tari daerah. Halaman 68. Ada pertanyaan-pertanyaan juga di sini. Ada 5 paragraf yang ada di teks bacaan halaman 68 ini. Kita bahas satu persatu. Prestasi apakah yang telah berhasil diraih oleh siswa-siswa Garuda Cendekia? Nah, ini mereka berhasil memenangkan kompetensi tari tradisional di Leangolen International Musical Aged Food Waltz Inggris Raya itu ya. Itu ada di paragraf keberapa ini? Paragraf kedua. Jawaban itu ada di paragraf kedua. Nomor 2, tarian apa saja yang mereka bawakan? Ini ada di paragraf ketiga. Ada tari Ripai Kipah dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, tari kembang kipas dari DKI Jakarta, tari giring-giring dari Kalimantan, dan tari Yosvan dari Papua. Itu ada di paragraf ketiga jawabannya. Nomor 3, apa yang telah dilakukan oleh siswa-siswi sekolah Bogor Raya? Itu ada di paragraf keempat jawabannya. Mereka mempromosikan budaya Indonesia di 4 kota CESKA. Oh maaf, ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf kelima, maaf Pak, saya keliru. Ini jawaban nomor 3 ini ada di paragraf kelima. Mereka tampil memperkenalkan beberapa tarian daerah dalam acara Fox for Festival atau Festival Rakyat. Mereka mempromosikan budaya Indonesia di 4 kota di CESKA. Nah, ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4, tarian apakah yang mereka bawakan? Tari apa yang mereka bawakan? Ini ada di paragraf 5. Tari Jawa Kepang, tari Jaran Kepang dari Jawa Timur, kemudian tari Senopelan, tari Kebiar, dan tari Mambo Simbo. Oke.
Nomor 5, menurutmu apakah yang mereka lakukan merupakan sesuatu yang patut dicontoh? Berikan pendapatmu. Waduh, belum ada jawaban ini. Patut dicontoh enggak ini apa yang mereka lakukan? Iya, sangat bagus sekali ini mereka sebagai duta wisata, tampil sampai ke luar negeri memperkenalkan adat istiadat yang ada di Indonesia sehingga orang yang ada di luar negeri itu penasaran, seperti apa kalau melihat secara langsung lah. Mereka menjadi tertarik karena datang ke Indonesia karena apa budaya yang ada di Indonesia. Ini seandainya mereka datang ke Indonesia menjadi wisatawan mancanegara, wisatawan asing, maka akan mendatangkan devisa negara. Apa devisa negara? Pendapatan negara itu ya. Mereka kan datang ke Indonesia harus otomatis membawa uang mereka. Mereka akan belanja di Indonesia, juga membayar istilahnya keperluan-keperluan mereka. Baik, itu ya sangat penting sekali dan perlu dicontoh untuk kita laksanakan. Kita lanjutkan di halaman 71, Cinta Indonesia lewat musik daerah. Masih sama untuk menjawab pertanyaan ya. Apa yang dilakukan oleh para siswa pada teks di atas? Mereka mengikuti lomba musik tradisional tingkat nasional di Palu, Sulawesi Tengah. Itu halaman 71. Ya. Kemudian nomor 2, tuliskan tujuan siswa mempelajari alat musik daerah. Tujuan mereka ingin memperkenalkan budaya suku Dayak dari Kalimantan Utara dan melestarikan budaya leluhur. Ada di paragraf kedua itu ya. Menyatakan bahwa para siswa tidak hanya bertujuan untuk meraih kemenangan, namun terlebih-lebih lagi karena ingin memperkenalkan budaya suku Dayak dari Kalimantan Utara itu. Baik, selanjutnya, jika kamu diberi kesempatan untuk belajar memainkan alat musik daerah, alat musik apa yang kamu pilih? Ini tergantung kamu ini. Kamu mau pilih alat musik apa yang ingin kamu gunakan? Alat musik daerah ya. Kemudian berikutnya, menurutmu apa yang akan terjadi jika generasi muda bangsa kita tidak tertarik untuk mempelajari alat musik daerah? Betul, akan punah karena tidak ada yang memainkannya. Sama seperti bahasa kemarin, bahasa itu akan punah ketika tidak ada penuturnya. Alat musik juga akan punah ketika tidak ada yang memainkannya. Oke. Gagasan pokok tiap paragraf. Paragraf pertama, 10 siswa SD mewakili lomba tradisional tingkat nasional. Paragraf kedua, Kepala Bidang Kebudayaan menyampaikan tujuan lomba. Paragraf 3, generasi muda diajak mengenal keindahan seni budaya bangsa. Keindahan itu ya, salah ketik Pak Krisna. Paragraf keempat, sekolah menyediakan berbagai jenis alat musik. Untuk apa? Biar anak-anak berlatih alat musik gitu ya. Itu. Baik anak-anak, kita ke tugas yang harus kalian kirim di Classroom. Tadi kan kalian sudah membaca halaman 54 dan 55 ya, tentang persamaan dan perbedaan antara rumah adat Kojaleko dan rumah adat Sulah Nyunda. Tulis dalam diagram bawah ini boleh, atau kamu membandingkan berupa paragraf juga diizinkan. Nanti tugas ini dikirim di Classroom. Itu ya. Yang kedua, ini tugas pertama. Yang kedua adalah menuliskan gagasan pokok dan informasi baru. Ada di halaman 59, itu ya. Kalian diminta menjawab pertanyaan bacaan yang ada di halaman 59. Jadi ada 2 poin yang kamu lakukan. Total tugas ada 5. 1, membuat persamaan dan perbedaan antara Sulah Nyanda dan Kojaleko di halaman 54. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan bacaan di halaman 59 tentang pawai pakaian adat wujud cinta budaya di halaman 59. Kamu diminta untuk menjawab pertanyaan bacaan yang ada di buku paket halaman
Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Krisna sampaikan pada pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya KD 3.7 sebagai penilaian KI 4-nya. Ini nanti akan digunakan untuk penilaian KI 4. Baik, ketika kalian mencari kata-kata sulit di dalam kamus, seandainya kata-kata itu berupa kalimat yang berimbuhan, maka carilah kata dasarnya terlebih dahulu. Misalnya nih, carilah kata dari kata menggelar. Apa menggelar ini? Berarti kata dasarnya apa ini dari menggelar ini? Oh, gelar. Ya, jadi kamu mencari kata dasarnya dulu, baru nanti akan ada di bawahnya itu akan ada namanya beberapa kata pilihan. Misalnya ini tak berikan contoh ya. Tadi kata menggelar, kita cari kata gelar. Gelar. Nah, ini ya. Bergelar, menggelar, menggelari. Ada gelar kedua apa? Ada enggak? Menggelar, menghamparkan, membentangkan. Nah, ini ya. Ini ketika kita menggunakan kamus secara KBBI offline ini. Jadi carilah kata dasarnya dulu, gelar tadi ya. Mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.